Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengolahan sampah organik menjadi roster bata untuk double skin fasad pada mata kuliah Perencanaan Utilitas 2. Kami kelompok 5 beranggotakan yang pertama, ada saya Zidan Hendra Fidel Abidin dengan NIM 2107311 dan Iksanul Afif Fakrozi dengan NIM 2104161 dan Zildan Rashid Falah dengan NIM 2102750. Latar belakang dari tema yang kami pilih adalah pengolahan sampah organik menjadi roster bata untuk double skin fasad pada bangunan adalah solusi inovatif dalam industri konstruksi yang ramah lingkungan. Roster bata memiliki pori-pori kecil dan tahan terhadap panas serta dapat membantu meningkatkan efisiensi energi dalam bangunan. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, penelitian dan pengembangan lebih lanjut dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan untuk pengelolaan sampah organik dan konstruksi bangunan yang ramah lingkungan. Tujuannya adalah yang pertama, untuk mengurangi dampak negatif sampah organik terhadap lingkungan. Yang kedua, mendorong penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi energi bangunan. Yang keempat, meningkatkan kualitas bahan bangunan. Dan yang kelima, mendorong inovasi dan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, ada manfaatnya. Yang pertama itu pengurangan jumlah sampah organik. Jadi, eh, peng- eh, apa eh, roster bata yang akan kami buat itu menggunakan sampah-sampah organik, sehingga limbah sampah organiknya itu dapat diolah menjadi roster bata. Yang kedua itu ada konservasi sumber daya alam. Eh, karena bahan baku untuk membuat batu bata menggunakan mineral yang terbatas seperti tanah liat atau pasir, di sini kami kan menggunakan bahan eh, eh, sampah organik sehingga bahan material tersebut menjadi lebih mudah didapat. Untuk yang ketiga, pengurangan emisi gas rumah kaca. Karena proses pembangunan seperti proses pembuatan bata seperti eh, batu bata seringkali melibatkan emisi gas rumah kaca selama proses pembuatannya. Namun dengan menggantikan bahan baku mineral dengan sampah organik, hal ini akan dikurangi secara signifikan. Untuk yang keempat, efisiensi energi bangunan. Untuk yang kelima, kualitas bangunan yang lebih baik karena memiliki kekuatan struktural yang memadai, ketahanan terhadap panas, dan kemampuan isolasi yang termal yang baik dengan menggunakan double fasad dari material sampah organik. Untuk yang keenam, yang terakhir, peningkatan citra bangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada pemicu gagasan. Pencemaran sampah organik terjadi karena kurangnya kesadaran, edukasi mengenai pengolahan sampah, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan kebiasaan yang tidak memadai dalam pengolahan sampah. Untuk mengurangi pencemaran, diperlukannya peningkatan kesadaran dan edukasi dari masyarakat. Selanjutnya ada dukungan dari pemerintah, fasilitas pengomposan, seperti alat komposter yang memadai, dan kampanye mengenai pengolahan sampah yang benar. Nah, kita masuk ke penyelesaian masalah. Pengolahan limbah sampah organik menjadi material roster bata untuk double fasad pada bangunan menawarkan solusi yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah dan konstruksi bangunan yang ramah lingkungan, seperti peningkatan kesadaran dan pendidikan. Dan yang kedua ada infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, teknologi dan inovasi pengolahan limbah organik. Keempat, kerjasama lintas sektor. Dan yang kelima, penelitian dan pengembangan berkelanjutan.
Lalu masuk ke hasil gagasan. Implementasi gagasan pengolahan sampah organik itu menjadi material roster bata untuk double skin fasad telah menghasilkan berbagai hasil yang signifikan. Berikut ini adalah beberapa hasil yang dapat dicapai dari gagasan ini. Yang pertama itu ada pengurangan sampah organik, yaitu proses pengolahan sampah organik menjadi roster bata telah berhasil mengurangi jumlah sampah organik yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Hal ini membantu mengurangi tekanan pada sistem pengolahan sampah dan mengurangi pencemaran lingkungan. Dan yang kedua, ada penghematan sumber daya alam. Penggunaan roster bata sendiri dari sampah organik sebagai bahan bangunan mengurangi ketergantungan pada bahan baku mineral terbatas seperti tanah liat atau pasir. Dengan demikian, penggunaan roster bata membantu dalam konservasi sumber daya alam yang berharga dan mengurangi kerusakan lingkungan yang terkait dengan ekstraksi bahan baku mineral. Yang ketiga itu ada pengurangan emisi gas rumah kaca. Proses produksi bahan bangunan konvensional seringkali melibatkan emisi gas rumah kaca. Namun, dengan tergantikannya bahan baku mineral dengan sampah organik yang diolah menjadi roster bata, emisi gas rumah kaca dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim. Yang keempat itu ada efisiensi energi bangunan. Penggunaan roster bata dalam double skin fasad pada bangunan membantu meningkatkan efisiensi energi. Double skin fasad menciptakan lapisan udara isolasi tambahan yang membantu mengurangi transfer panas dan energi termal yang hilang. Sebagai hasilnya, konsumsi energi untuk pemanasan dan pendinginan bangunan dapat berkurang, menyebabkan penghematan energi dan pengurangan emisi karbon dioksida. Yang kelima, ada kualitas bangunan yang lebih baik. Roster bata dari sampah organik memiliki sifat-sifat yang menguntungkan dalam konteks bangunan, termasuk kekuatan struktural yang memadai, ketahanan terhadap panas, dan kemampuan isolasi termal yang baik. Penggunaan roster bata dalam double skin fasad meningkatkan kenyamanan di dalam bangunan, pengaturan suhu yang lebih efisien, dan perlindungan dari suara dan polusi lingkungan. Dan yang terakhir, ada meningkatkan kesadaran masyarakat. Semua dari implementasi pengolahan sampah organik menjadi roster bata untuk Lebuskin Fasad juga telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah organik dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat mendorong adopsi praktik yang lebih berkelanjutan dalam masyarakat secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, ada pemisahan sampah organik dengan non-organik. Kemudian sampah-sampah organik tersebut dibersihkan lalu dilebur hingga ke partikel-partikel yang lebih kecil. Kemudian dari partikel-partikel yang lebih kecil tersebut dicampur dengan tanah liat merah. Kemudian dicetak dari campuran sampah organik tersebut dan tanah liat dan menghasilkan roster bata yang lalu diaplikasikan ke dalam fasad bangunan. Terus selanjutnya pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat ini dalam pengolahan sampah organik menjadi material roster bata untuk double skin fasad. Yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang krusial dalam mengatur kebijakan, peraturan, dan regulasi terkait pengolahan sampah organik dan konstruksi bangunan. Kemudian yang kedua itu ada industri pengolahan sampah yang memiliki peran utama dalam mengolah sampah organik menjadi roster bata. Kemudian industri konstruksi yang memiliki peran dalam mengimplementasikan penggunaan roster bata dari sampah organik dalam double skin fasad pada bangunan. Kemudian ada institusi pendidikan dan penelitian yang memiliki peran penting dalam menghasilkan pengetahuan dan inovasi terkait pengolahan sampah organik menjadi roster bata dan penerapan double skin fasad. Yang terakhir ada masyarakat itu sendiri. Dalam pengolahan sampah organik menjadi roster bata dan implementasi double skin fasad sangat penting. Karena masyarakat perlu memiliki kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi aktif dalam memisahkan dan mengumpulkan sampah organik, serta mendukung penggunaan roster bata dan double skin fasad dalam bangunan. Untuk selanjutnya, ada langkah strategis dan timeline implementasi gagasan. Dalam merealisasikan gagasan pengolahan sampah organik menjadi material roster bata yang akan digunakan untuk double skin fasad,
dengan dampak sistemik yang diharapkan. Jadi ada langkah-langkah strategis dan timeline yang terstruktur perlu diterapkan. Untuk yang pertama itu ada studi kelayakan dan perencanaan yang akan dilakukan selama 6 bulan. Dalam studi kelayakan dan perencanaan ini akan melakukan studi kelayakan untuk menganalisis potensi dan manfaat dari pengolahan sampah organik menjadi roster bata untuk double skin fasad pada skala yang diinginkan. Selanjutnya, melakukan perencanaan yang komprehensif, termasuk identifikasi sumber daya, infrastruktur yang diperlukan, peraturan berlaku, serta keterlibatan pihak-pihak terkait. Untuk yang kedua, pembangunan fasilitas pengolahan sampah organik yang akan dilakukan selama 12 bulan atau 1 tahun. Eh, Dalam hal ini akan dilakukan dari memulai konstruksi fasilitas pengolahan sampah organik yang sesuai dengan kapasitas yang direncanakan, memastikan fasilitas dilengkapi dengan peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk pengolahan sampah organik menjadi roster bata. Untuk selanjutnya, ada edukasi dan kesadaran masyarakat. Jadi untuk melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, jadi kita itu akan menjelaskan terhadap masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah organik, manfaat roster bata, dan penggunaan double skin facade. Eh, Kemudian kita akan menyediakan pelatihan kepada masyarakat tentang cara memisahkan dan mengumpulkan sampah organik yang benar. Eh, yang keempat, melakukan kerjasama dengan industri konstruksi. Yang pertama, membangun kemitraan dengan konstruksi industri untuk mengadopsi penggunaan roster bata dalam double skin facade pada proyek-proyek pembangunan. Eh, Selanjutnya, memberikan dukungan teknis dan sertifikasi untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan roster bata yang dihasilkan. Nah, yang kelima itu ada monitoring dan evaluasi, yang dimana itu dilakukan setiap 6 bulan. Yang pertama itu, dia adalah melakukan pemantauan terhadap pengelolaan sampah organik, proses pengelolaannya, dan penggunaan roster bata dalam double skin fasa. Lalu kita lanjutkan dari setelah pemantauan itu adalah tahap evaluasi, mana tahap evaluasi terhadap dampak sistemik yang diharapkan, termasuk pengurangan sampah organik, penghematan energi, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Dan langkah strategis dan timeline implementasi yang keenam adalah skala up dan replikasi, yaitu setelah evaluasi awal. Jika hasil evaluasi awal menunjukkan keberhasilan, mempertimbangkan untuk melakukan skala up dalam pengelolaan sampah organik dan penggunaan roster bata dalam double skin facade pada lebih banyak bangunan dan wilayah. Dan bagian selanjutnya itu membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada komunitas lain untuk mendorong aplikasi konsep ini. Nah, kita tarik dari garis awal seluruhnya, kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya sendiri itu adalah limbah sampah organik yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai macam pencemaran lingkungan, tanah, air, udara, maupun kesehatan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah organik menjadi bahan untuk pembuatan roster bata dapat menjadi solusi untuk pengelolaan limbah sampah organik di lingkungan masyarakat. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.